Baik, selamat jumpa kembali di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang SMM USU, Matematika Dasar. Di SMM Matematika USU itu, matematika dasarnya ada disajikan dalam bentuk teks. Lalu dari teks itu dibuat pertanyaan, ya. Kita akan coba, tetapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu agar kita bisa belajar bersama-sama di sini, mempersiapkan diri untuk SMM USU. Oke, kita mulai aja. Teksnya seperti ini. Bagian pemasaran sebuah perusahaan membuat. Jadi supaya kita tahu apa yang ditanya dari teks ini, langsung aja dulu kita ke soalnya. Berdasarkan bacaan di atas, konstanta A dan B ditentukan dengan penyelesaian sistem persamaan linear yang berbentuk matriks. Nah, jadi kalau A dan B itu kita lihat di situ tadi bahwa penyelesaiannya adalah berbentuk linear katanya dengan PX sama dengan A tambah BX. Yang ditanyakan A dan B tadi. Ceritanya apa? Setiap minggu diperkirakan terjual 1000 barang dengan harga jual persatuan Rp50.000. Jika harga jual itu turun sebesar 2.000, berarti jadi 48.000 ya. Diperkirakan barang yang terjual akan naik 10%. 10% dari 10.000, 1.000 itu berarti 100, berarti 1.100 ya. Nah, berarti itu kita buat dalam bentuk penyelesaian program linear, yang itu tadi PX sama dengan A tambah BX. Nah, untuk X-nya sama dengan 1000, berarti A tambah 1000X. Tinggal ganti X sama dengan 1000, sama dengan 50. Untuk X-nya sama dengan 1100, maka A tambah 1100B sama dengan 48. Ini ada persamaan, dua persamaan linear dengan koefisien A-nya di sini 1, koefisien B-nya 1000. Di sini koefisien A-nya 1, koefisien B-nya 1100, sedangkan konstantanya adalah 50 dan 48. Sehingga bisa kita bentuk dalam bentuk matrik, yaitu 1.1000, 1.1100 kali AB sama dengan 50/48. Berarti jawabnya adalah B. Nah, itu caranya untuk menentukan nih, ya. Ini tentang bentuk teks. Ini masih teks yang sama, tetapi pertanyaannya di sini adalah kalau kita lihat besarnya laba maksimum yang mungkin dapat diperoleh dari perusahaan P juta rupiah dengan P sama dengan berapa. Nah, kalau bicara mengenai laba itu kan berarti harga produksi dikurangi dengan harga jual dikurangi dengan harga produksi ya. Jadi berarti harga produksinya itu, keuntungannya itu adalah RX kurang CX. Jadi PX-nya itu sama dengan X kali PX kurang CX. Nah, dari mana kita tahu ini tadi keuntungannya itu dibuat dalam bentuk PX sama dengan RX kurang CX ya. Nah, jadi berarti kita tahu kalau PX-nya tadi sudah diketahui di situ ya, 70 kurang 0,02x, sedangkan CX-nya 14x tambah 12.000 ya. Jadi kita selesaikan aja. 70x kurang 0,02x kuadrat kurang 14x kurang ini 12.000 ya. Jadi berarti kita sederhanakan aja supaya kelihatan lebih bagus. Berarti minus 0,02x kuadrat 70 kurang 14 ya, berarti 56x kurang 12.000 ya. Nah, berbicara maksimum minimum itu berarti kita harus cari turunan pertamanya ini sama dengan 0. Jadi turunan pertamanya itu sama dengan minus 0,04x tambah 56. Turunan dari sini, turunan konstanta ini kan 0. Ini sama dengan 0. Ya. Nah, berarti X-nya sama dengan 1400. Nah, 1400 fungsinya tadi yang ini, keuntungannya ini.
Berarti kita untuk X sama dengan 1400 kita masukkan ke sini, sehingga kita dapatkan P 1400-nya sama dengan 27.200. Berarti jawabnya itu adalah B. Karena katanya dalam ribuan tadi. Oke, kita lihat lagi. Masih soal yang sama. Apa yang ditanya kira-kira di sini? Kita lihat dulu. Jika pada suatu saat terjual 1.500 barang, maka laju perubahan pendapatan perusahaan terhadap banyak barang yang terjual saat itu adalah Rp1.000 per barang. Dengan nilai L sama dengan berapa? Oke, jadi kalau begitu kita lihat aja. Rx tadi sama dengan X kali Px. Jadi berarti sedangkan Px-nya tadi sama dengan 70 kurang 0,02 X. Kalau kita kalikan ke dalam, maka kita dapat ini hasilnya adalah Rx sama dengan 70X kurang 0,02X kuadrat. Ya. Nah, kalau namanya laju itu berarti kan pasti turunan pertama ya. Turunan pertama. Turunan pertamanya adalah 70 kurang 0,04X. Nah, jadi untuk 1.500 ya. Untuk X-nya 1.500, maka R aksen 1.500 sama dengan 70 kurang 0,04 kali 1.500. Ini kira-kira berapa ini ya? 10 ini 4 kali 15, 60 ya. Berarti 70 kurang 60 sama dengan 10. Nah, berarti jawabnya adalah D. Nah, baik. Itu aja model soalnya dulu untuk kali ini. Ternyata sangat asik juga kalau soalnya dibuat dalam bentuk soal teori. Berarti kita harus menguasai banyak hal. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.